Assalamualaikum teman-teman. Saya akan menjelaskan perbedaan termostat dengan timer. Jadi apa kira-kira perbedaan termostat dengan timer ini, teman-teman? Kalau kulkas satu pintu hanya menggunakan termostat, tidak menggunakan timer. Kalau kulkas dua pintu menggunakan timer. Kulkas satu pintu tidak ada sistem defrost. Jadi untuk menghancurkan bunga esnya dilakukan secara manual. Sedangkan kulkas dua pintu karena pakai timer, maka kulkas dua pintu menghancurkan bunga es secara otomatis ya. Lalu apa perbedaannya, teman-teman? Jelas sangat berbeda ya, teman-teman lah. Kalau termostat fungsinya sebagai pengukur suhu. Pada pipa ini terdapat air raksa, teman-teman ya. Bila kulkas tersebut sudah dingin maksimal, maka air raksa di dalam pipa termostat ini akan mengembang dan mendorong komponen di dalam termostat ini sehingga termostat akan memutus arus. Disitulah terjadi jeda kompresor mati. Sedangkan timer ini, teman-teman ya, ini timer 13. Untuk kulkas dua pintu, timer ini harus melalui termostat dulu ya, teman-teman ya. Pada timer 13 ini 1, 2, 3, 4. Yang satu ini adalah netral ya, teman-teman ya, atau negatifnya ya. Sedangkan positifnya ada pada nomor 3 ya. Listrik 220 voltnya ada pada nomor 3. Yang nomor 4 ini untuk jalur yang pada kompresor, teman-teman. Jalur pada overload. Yang nomor 2 ini untuk jalur ke heater, ke fuse. Yang mana fuse itu akan setelah mengalami dingin akan menghubungkan atau menghidupkan heater, teman-teman. Sehingga heater akan menghancurkan bunga es untuk kulkas dua pintu ya. Sekarang kita cek timer ini bagus dengan tidaknya ya. Bisa kita cek pakai multimeter, tang ampere atau sejenisnya. Bisa juga langsung kita colokkan ke listrik. Kalau kita colokkan ke listrik, kalau untuk 13 langsung saja kita pasangkan kabelnya. Terserah bebas ya, colokannya mau kabel warna apa ya. Yang colokan satu dipasang pada pin 1 atau netral ya. Yang kedua pasang pada kabel yang kedua pasang pada pin nomor 3 untuk listrik 220 voltnya. Apabila timer tersebut masih bagus, maka timer ini akan berputar, teman-teman. Akan berputar. Ini sepertinya tidak berputar ya, berarti timer ini sudah rusak ya, teman-teman. Kita ganti yang bagus ya. Kita coba yang ini, teman-teman ya.
Kita lihat apakah ini juga rusak. Nah, ini timer ini bagus teman-teman ya. Timer ini berputar dan terasa ada getarannya di tangan teman-teman ya. Terasa bergetar ya. Setelah kita cek kalau timer ini bagus, lalu bagaimana sistem kerja timer ini? Kita lanjutkan teman-teman. Jadi kerja timer ini seperti ini ya teman-teman ya. Untuk kabel netral atau negatifnya, dia sifatnya menunggu. Sedangkan yang ini di nomor 3 ini untuk listrik masuk 220 volt. Jika kita putar pada timer ini, bisa kita cek dengan multimeter atau tang ampere seperti ini ya. Kita posisikan pada nomor 4 atau untuk kompresor. Maka nomor 4 ini akan ada arus listrik teman-teman. Sehingga kompresor jalan dan kipas pun akan menyala. Kipas atas maksudnya ya, yang di EPAP itu. Tapi kalau kita posisikan pada heater, maka pada nomor 4 ini tidak akan ada arus ya. Di saat itulah heaternya bekerja, mendinginkan atau mencairkan bunga es. Kenapa perlu didinginkan bunga es? Ya kalau nggak didinginkan bunga es nanti kulkasnya kan ngeblok es. Itulah maka sering terjadi ngeblok es. Penyebabnya salah satunya adalah timernya sudah rusak. Yang kedua, penyebab kedua terjadi ngeblok es, ini teman-teman, rusak bimetal atau pius ya, rusak pius. Ini, rusak pius ini ya. Lalu bagaimana cara melihat pius ini rusak atau masih bagus? Sangat gampang teman-teman ya. Tapi saya tidak akan praktekkan di sini teman-teman ya. Saya akan sebutkan teorinya saja ya. Ini pius ini teman-teman letakkan pada kulkas yang hidup, letakkan untuk menemukan atau mendapatkan pius ini dingin. Setelah pius ini dingin, baru bisa teman-teman cek pakai multimeter atau sejenisnya. Dia akan ada tekanan teman-teman. Jadi kalau pius ini sudah dimasukkan ke kulkas, setelah itu diukur pakai multimeter, dia ada tekanan, berarti pius ini masih bagus. Tapi kalau pius ini dalam keadaan suhu ruang, dipasang multimeter di kabel, kedua kabel pius ini, dan dia ada tahanan atau dia terhubung, maka bimetal ini rusak teman-teman. Kerusakan pada bimetal ini menyebabkan ngeblok es. Akhirnya kulkas bagian atas beku, bawah tidak dingin. Bahkan bisa membuat kulkas atas tidak beku dan bawah pun tidak dingin. Kalau bimetal ini rusak, pada timer ini tidak akan berputar teman-teman. Sehingga akibatnya kipas pun tidak jalan. Pius ini fungsinya bukan hanya pada heater teman-teman ya. Pius ini juga berfungsi untuk kipas pada kulkas, khususnya kulkas LG 2 pintu ya. Jadi semoga teman-teman paham dengan penjelasan saya ini. Semoga bermanfaat. Sekiranya penjelasan saya ini kurang, silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar ya. Insya Allah akan saya jawab ya. Terima kasih atas dukungan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.